Halo, perkenalkan kami dari kelas D2 kelompok 4. Jadi hari ini kami sedang berada di Taman Husada, Graha Family, untuk mengamati beberapa spesies tumbuhan. Gunanya untuk memenuhi mata kuliah taksonomi tumbuhan praktikum. Kelompok tumbuhan kelas Magnoliopsida berikut ini yaitu Sesbania grandiflora atau yang lebih dikenal dengan nama kembang turi. Merupakan pohon berkayu lunak dan dapat tumbuh tinggi sekitar 5-15 meter dengan diameter batang 30 cm. Sistem perakaran tunggang dan unik di mana terdapat bintil-bintil pada akarnya. Batangnya berbentuk kayu lunak serta memiliki ranting-ranting yang akan menggantung dan percabangannya akan keluar jika tanaman sudah mencapai batas ketinggian. Berdaun majemuk yang letaknya tersebar dengan daun penumpu yang panjangnya 0,5-1 cm, panjang daun 15-30 cm, menyirip genap, dan 12-20 pasang anak daun yang bertangkai pendek. Helaian anak daun berbentuk jorong memanjang, tepi rata, panjang 3-4 cm, dan lebar 1 cm. Bunganya besar dalam tandem yang keluar dari ketiak daun, letaknya menggantung dengan 2-5 bunga yang bertangkai. Kuncupnya berbentuk sabit, panjangnya 5-10 cm, ada yang berwarna merah muda dan putih. Bila mekar, bunganya berbentuk kupu-kupu. Buah bentuk polong yang menggantung berbentuk pita dengan sekat antara panjang 30-50 cm, lebar 7-8 mm, dan biji 15-40. Letaknya melintang di dalam polong. Halo teman-teman, di sini aku berkesempatan untuk menjelaskan mengenai tanaman Magnoliopsida. Nah, untuk tanaman pertama yaitu ada kayu manis. Berdasarkan klasifikasi, tanaman ini masuk ke dalam Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, family Lauraceae, genus Cinnamomum, dan juga nama spesiesnya yaitu Cinnamomum verum. Tanaman kayu manis tumbuh secara menjulang ke atas dengan tinggi berkisar 5-15 meter, yang mana kulit pohonnya berwarna abu-abu tua yang memiliki bau yang khas. Batang kayu manis memiliki bentuk yang tegak dan berkayu, bercabang-cabang, agak berat, padat, dan memiliki struktur dan serat yang halus. Daun kayu manis merupakan daun tunggal yang letaknya berseling. Daun kayu manis memiliki bentuk elips yang memanjang sekitar 4 cm dan lebarnya dapat mencapai sekitar 1,5 hingga 6 cm. Ujung daun tanaman kayu manis adalah runcing dengan tepi daunnya rata. Permukaan atas daun adalah bagian yang licin berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya memiliki warna keabu-abuan. Buah pada kayu manis memiliki bentuk bulat memanjang dan memiliki warna hijau tua untuk buah yang masih muda, sedangkan untuk buah yang cukup tua akan memiliki warna ungu tua, serta mengandung biji berjumlah 1 dan memiliki daging. Bunga kayu manis berukuran kecil yang memiliki warna kuning yang tumbuh pada malai. Bagian dari kayu manis yang sering dimanfaatkan adalah bagian dalam kulit kayu manis. Pada bagian cabang dan ranting tanaman kayu manis banyak sekali mengandung minyak atsiri yang biasanya dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor ke negara lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke tanaman yang lain yuk. Aku di sini nemuin Euphorbia atau tanaman zodia. Tanaman ini memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, family Rutaceae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia suaviolens. Zodia merupakan tanaman biji berkeping dua yang berasal dari suku jeruk-jerukan. Bentuk batang tumbuhan yang cukup kecil dan tidak terlalu tinggi juga dimanfaatkan sebagai tanaman hias.
Memiliki bentuk daun pipih memanjang berkisar 2-30 cm serta warna hijau kekuning-kuningan. Tanaman asli dari Papua ini sudah banyak dibudidayakan di beberapa daerah, misalnya di Pulau Jawa. Tanaman zodia ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengusir nyamuk dan juga sebagai tanaman hias. Kelompok tumbuhan kelas Magnoliopsida berikutnya yaitu Catharanthus roseus atau lebih dikenal dengan nama tapak darah. Memiliki habitus berupa tumbuhan semak dan termasuk tumbuhan tahunan atau perennial. Sistem perakaran serabut dan panjang yang berfungsi untuk menyerap air tanah sebanyak-banyaknya. Batangnya berkayu, bulat, bercabang, berwas-was, dan berwarna hijau. Daun tapak dara termasuk daun tunggal dengan letaknya silang berhadapan, helaian daun kecil dan tebal untuk mengurangi penguapan air. Daunnya berbentuk bulat telur, ujungnya terdapat getah, pangkal tumpul, tepian rata, mengkilat, memiliki tangkai sekitar 2-6 cm, pertulangan menyirip dan berwarna hijau. Tapak dara memiliki jenis bunga tunggal terletak di ketiak daun, mahkota berbentuk trompet, panjang tangkai 2,5-3 cm, kelopak bertajuk 5 berbentuk runcing, berwarna putih atau merah muda, benang sari berjumlah 5, kepala sari berwarna kuning dan tangkai putih. Buahnya kotak dengan bentuk pipih, ketika masih muda berwarna hijau, setelah tua maka akan berwarna coklat. Biji kecil, keras, dan berwarna coklat. Kelompok tumbuhan kelas Liliopsida berikutnya yaitu Pandanus amarylifolius atau lebih dikenal dengan nama pandan. Memiliki habitus berupa perdu dengan tinggi dapat mencapai 2 meter. Sistem perakaran tunggang, bentuk batang bulat, tebal, dan lebar yang berfungsi untuk menahan air. Memiliki daun tunggal dengan pangkal memeluk batang dan tersusun berbaris 3 dalam garis spiral. Sedangkan helaian daunnya memanjang dan tipis sebagai bentuk adaptasi untuk menangkap sinar matahari yang maksimal. Bunga pandan termasuk bunga majemuk berbentuk bongkol, berwarna hijau hingga merah dan tumbuh di ujung batang atau ketiak dalam daun. Buahnya merupakan buah batu berbentuk seperti nanas dengan diameter sekitar 4-7,5 cm. Biji pandan kecil yang mempunyai sebuah endosperm berdaging dan juga lembaga yang kecil. Dracena angustifolia atau daun suji memiliki habitus semak perdu dengan tinggi mencapai 3 meter. Daun suji biasanya tumbuh di pinggiran sungai, hutan, atau di daerah semak. Tanaman ini memiliki daun tunggal berseling, lancet ujung meruncing, pangkal memeluk batang, tepi rata, panjangnya sekitar 16-20 cm dengan lebar 3-4 cm, pertulangan daun sejajar dan juga berwarna hijau tua. Batangnya tegak berkayu, beralur melintang, dan berwarna putih kotor.
Bunganya termasuk ke dalam tipe bunga majemuk, letaknya di ujung cabang, berbentuk tandan, dan berwarna putih keunguan. Buahnya bulat dengan diameter kurang lebih 1 cm dan berwarna hijau. Biji bulat, putih bening, serta memiliki akar tunggang dan berwarna putih kotor. Tanaman ini dapat dibudidayakan secara vegetatif seperti dengan stek batang. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa saja manfaat dari daun suji ini? Jadi, daun suji ini memiliki berbagai macam manfaat seperti mengobati diare, meredakan nyeri haid, meredakan demam, menyuburkan rambut, serta sebagai anti-inflamasi dan anti kanker. Tanaman selanjutnya adalah Heliconia rostrata atau pisang-pisangan, memiliki habitus perdu dan biasanya tumbuh di daerah yang lembab, iklim hangat, dan tanah yang sedikit asam dengan pH optimal antara 5-7. Tanaman ini memiliki jenis daun tunggal dengan pelepah daunnya berbentuk batang, tangkai daun beralur, helaian daun lonjong, tepi daun rata, ujung daun meruncing, pangkal membulat, pertulangan daun menyirip, permukaan daun tertutup lilin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk, berbentuk tandan, letaknya di ketiak daun, dan memiliki 2 jenis kelamin yaitu putik dan benang sari. Mahkota bunga berbentuk tabung berwarna kuning, serta tenda bunganya berwarna merah. Batangnya semu perdu, monopodial, dan memiliki pelepah serta akarnya berjenis serabut. Proses perkembangbiakannya dapat melalui penyerbukan bunga ini. Heliconia rostrata memiliki berbagai macam manfaat, seperti mengatasi diare, sebagai tanaman hias, dan sebagai penyerap polutan sehingga dapat menyejukkan udara di lingkungan sekitar. Klasifikasi tanaman ini yaitu termasuk hidung plantae, divisi Magnolia Pita, kelas Liliopsida, ordo Zingiberalis, famili Costacea, genus Costus, spesies Costus speciosus, nama lokal pacing tawar atau pacing putih dengan sumber www.plantamer.com. Tanaman ini memiliki habitus herba dengan ciri-ciri memiliki tipe bunga majemuk berbentuk bongkol berwarna merah dan bila mekar berbentuk bibir berwarna putih yang tersembul keluar. Sedangkan buahnya berbentuk bulat telur berwarna merah dan bijinya kecil berwarna hitam. Sedangkan daunnya termasuk daun tunggal berbentuk lanset, ujung meruncing, pangkal tumpul, tapi rata, permukaan atas daun mengkilat, sedangkan yang bawah berbulu, tipe duduk daunnya melingkar pada batang dan berwarna hijau. Sedangkan batangnya ramping, kuat, tertutupi pelepah daun, beruas-ruas serta berwarna hijau kecoklatan. Sedangkan sistem perakarannya serabut dan berwarna putih keruh. Adapun ciri khas dan adaptasinya yaitu yang pertama, ciri khasnya bunganya berbentuk bongkol berwarna merah dan mekar dengan bentuk bibir warna putih. Lalu tipe duduk daunnya melingkar pada batang, sedangkan batangnya ini berbentuk batang ramping, kuat dan beruas-ruas dan terdapat pelepah daun. Lalu adaptasinya yaitu dapat beradaptasi pada lingkungan lembab, memiliki batang ramping yang cocok sebagai tanaman perbatasan, mudah dikembangbiakan dengan biji atau stek batang atau stek akar, dan memiliki kandungan senyawa yang dapat menyerang hama. Lalu untuk manfaatnya, memperbaiki pertumbuhan rambut, menyembuhkan infeksi saluran kencing, mengobati bengkak, lalu mencegah kehamilan, mengobati gatal-gatal, dan mengobati radang mata. Nah, itu tadi identifikasi dan deskripsi dari beberapa spesies dari Magnoliopsida dan Liliopsida dari D2 kelompok 4 taksonomi tumbuhan praktikum, dan sampai jumpa. Bye-bye.